Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safoli Ramadhani dengan NIM 2410911320011 dengan nomor urut 123 dengan dosen pengampu anatomi Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan. Izin dok, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan anatomi muskuloskeletal di regiotorakis dan membri superioris serta vaskularisasi dan inervasi pada sistem muskuloskeletal. Anatomi muskuloskeletal adalah cabang anatomi yang mempelajari struktur dan fungsi sistem muskulo, otot, dan skeletal, tulang. Namun, sebenarnya yang terdiri dari tulang, sendi, otot, ligamen, dan tendon. Sistem ini berperan dalam pergerakan tubuh, stabilitas, dan perlindungan organ dalam. Pada hari ini, kita akan memfokuskan pada regiotorakis atau dada dan juga membri superioris atau lengan untuk anatominya. Lalu akan kita lanjutkan dengan vaskularisasi dan inervasi keseluruhan untuk sistem muskuloskeletal secara umum. Baik, pertama yaitu anatomi muskuloskeletal di regiotorakis. Regiotorakis terdiri dari dinding toraks, otot-otot toraks, serta struktur tulang dan sendi yang menopang pernapasan dan gerakan bahu. Yang pertama yaitu tulang dan sendi. Tulang utama yang ada pada regiotorakis yang pertama ada sternum atau tulang dada. Pada sternum ada manubrium sterni yang berada yaitu tempat perlekatan clavikula dan costa 1. Lalu ada corpus sterni yaitu tempat perlekatannya costa 2 sampai 7. Lalu ada processus hypoideus yaitu ujung dari inferiornya sternum. Lalu yang kedua ada costae atau tulang rusuk. Untuk costa 1 sampai 7 itu disebut dengan true ribs yang melekat langsung ke sternum melalui cartilago costalis. Lalu untuk costa 8 sampai 10 itu disebut dengan false ribs yang melekat ke cartilago costalis di atasnya. Lalu ada costa 11 sampai 12 yaitu floating ribs yang merupakan tidak memiliki hubungan langsung dengan sternum. Lalu selanjutnya ada vertebrae thoracicae yaitu tulang T1 sampai T12. Vertebrae thoracicae berartikulasi dengan costae dan membentuk rangka pada dinding toraks. Selanjutnya untuk otot-otot pada torakis dan juga fungsinya, yang pertama itu otot pernapasan. Ada musculus intercostalis externus yang mengangkat tulang rusuk untuk inspirasi, musculus intercostalis internus untuk menurunkan tulang rusuk atau ekspirasi. Lalu ada musculus diafragma yaitu otot utama pernapasan berkontraksi untuk menarik udara masuk. Lalu selanjutnya ada otot dada. Terdiri dari yang pertama ada musculus pectoralis major yang menggerakkan lengan untuk gerakan adduksi dan rotasi medial bahu. Lalu selanjutnya ada musculus pectoralis minor yang menstabilkan scapula dan membantu elevasi costae. Dan yang ketiga ada musculus serratus anterior yang menarik scapula ke depan atau yang disebut dengan protraksi scapula. Lalu selanjutnya kita akan lanjut membahas pada regio membri superioris atau ekstremitas atas, yaitu bagian lengan. Secara detail, membri superioris terdiri dari bahu, lengan atas, lengan bawah, dan tangan secara keseluruhan yang berperan dalam berbagai gerakan kompleks dan juga aktivitas manual. Pada tulang dan sendinya, pertama kita akan bahas pada tulang bahu. Tulang bahu ada clavikula yang menghubungkan sternum dan scapula. Lalu scapula ini merupakan tempat yang menyediakan tempat perlekatan untuk otot bahu. Lalu ada tulang humerus, yaitu tulang utama lengan atas yang berartikulasi dengan scapula di sendi bahu. Selanjutnya, tulang lengan dan tangan. Pertama, ada tulang ulna dan radius, yaitu tulang lengan bawah yang memungkinkan gerakan supinasi dan pronasi. Lalu selanjutnya ada tulang carpalia, yaitu 8 tulang pergelangan tangan.
Ada metacarpalia, yaitu 5 tulang telapak tangan, dan ada phalanges, yaitu 14 tulang jari tangan. Sendi-sendi utama pada regio ini ada yang pertama ada articulatio glenohumerale, yaitu sendi bahu. Articulatio glenohumerale adalah sendi bola dan soket yang memungkinkan gerakan luas. Lalu ada articulatio cubiti, yaitu sendi siku. Sendi ini adalah sendi engsel antara humerus, radius, dan ulna. Lalu yang terakhir ada articulatio radioulnaris yang memungkinkan rotasi lengan bawah untuk gerakan supinasi dan pronasi. Selanjutnya untuk otot-otot membri superioris serta dengan fungsinya. Yang pertama kita akan membahas otot bahu. Otot bahu ada yang pertama musculus deltoideus untuk gerakan abduksi lengan. Lalu yang kedua ada musculus supraspinatus yang memulai abduksi bahu. Lalu ada musculus infraspinatus dan musculus teres minor yang merupakan otot untuk rotasi lateral bahu. Lalu ada musculus subscapularis yaitu untuk rotasi medial pada bahu. Selanjutnya ada untuk bagian otot lengan atas, ada musculus bicep brachii, otot yang digunakan untuk fleksi siku dan supinasi pada bagian lengan bawah. Lalu ada musculus brachialis untuk gerakan fleksi siku, dan ada musculus tricep brachii untuk ekstensi siku. Lalu selanjutnya pada bagian otot lengan bawah dan tangan, pertama ada musculus flexor digitorum profundus untuk fleksi jari tangan, dan ada yang terakhir musculus extensor carpi radialis longus dan brevis untuk ekstensi pergelangan tangan. Sudah selesai untuk muskuloskeletal anatomi secara umum, kita akan masuk selanjutnya pada bagian vaskularisasi sistem muskuloskeletal secara keseluruhan. Vaskularisasi adalah proses suplai darah ke jaringan atau organ melalui sistem pembuluh darah, terutama arteri, kapiler, dan vena. Namun, pada video ini saya hanya akan menjelaskan fokus pada cabang-cabang arteri utama saja pada setiap regio. Karena arteri inilah yang merupakan sumber utama darah yang kaya akan oksigen di tubuh kita. Kita akan masuki regio pertama, yaitu pada bagian regio capitis dan coli. Fungsi utama dari vaskularisasi di regio ini untuk memungkinkan ekspresi wajah, pengunyahan, gerakan kepala, serta mendukung fungsi sensorik dan otonom kepala dan leher. Selain itu juga untuk menyuplai darah ke otak, wajah, dan juga struktur leher. Pembuluh darah utama yang ada pada regio ini, yang pertama ada arteri carotis communis, yang merupakan cabang dari arcus aorta atau truncus brachiocephalicus di sisi kanan, yang berfungsi sebagai arteri utama yang menyuplai kepala dan leher. Arteri ini berjalan ke atas dan bercabang menjadi arteri carotis interna yang menyuplai otak, dan arteri carotis eksterna yang menyuplai wajah, leher, dan sebagian kulit pada bagian kepala. Nah, arteri carotis eksterna ini lalu bercabang menjadi 4 cabang utama, yaitu yang pertama ada arteri facialis yang menyuplai darah ke otot wajah, arteri temporalis superficialis yang menyuplai ke otot frontal dan temporal, yang ketiga ada arteri lingualis yang menyuplai ke lidah, serta ada arteri occipitalis yang menyuplai ke otot leher posterior. Kita masuk ke regio kedua, yaitu regio thoracis dan abdominis. Fungsi utama dari vaskularisasi regio ini untuk mengontrol pernafasan melalui otot interkostal dan diafragma, yang merupakan fungsi yang sangat penting pada tubuh kita, serta menjaga stabilitas dan postur tubuh dengan otot punggung. Pembuluh darah utama pada regio ini yang pertama ada arteri subclavia yang merupakan cabang dari truncus brachiocephalicus yang di kanan dan langsung dari arcus aorta di kiri. Arteri ini berjalan ke arah lateral untuk mensuplai dinding dada, bahu, dan juga ekstremitas atas.
Cabang utamanya dari arteri subclavia yaitu ada arteri thoracica interna yang mensuplai otot-otot interkostal anterior, diafragma, dan jaringan payudara. Lalu ada arteri intercostalis posterior. Arteri ini berasal dari aorta thoracica yang mensuplai otot-otot interkostal posterior dan sebagian dari bagian otot punggung. Selanjutnya ada aorta abdominalis. Aorta abdominalis berjalan ke bawah dan memberikan cabang untuk suplai organ dalam dan dinding perut. Bagian aorta ini merupakan salah satu bagian yang paling penting terhitungnya pada bagian toraks karena ia menyuplai bagian organ dalam. Lalu cabang muskuloskeletal utamanya ada arteri epigastrika superior yang merupakan cabang dari arteri thoracica interna yang menyuplai otot rectus abdominis bagian atas. Dan lalu ada arteri epigastrika inferior yang merupakan cabang dari arteri iliaca eksterna yang menyuplai otot rectus abdominis bagian bawah. Lalu selanjutnya kita masuk ke regio membri superioris atau bagian lengan dan bahu. Fungsi utamanya yaitu untuk memungkinkan berbagai gerakan kompleks tangan dan lengan, termasuk gerakan halus serta kekuatan cengkeraman tangan kita. Alur untuk pembuluh darah utama ini secara utamanya dibagi menjadi 3, dimulai dari arteri subclavia, arteri axillaris, lalu arteri brachialis. Pertama, dari arteri subclavia, ia lanjut menjadi arteri axillaris setelah melewati batas tulang clavikula. Lalu, pada arteri axillaris, ia berjalan di daerah ketiak dan bercabang menjadi 2. Arteri thoracoacromialis yang mensuplai otot-otot bahu dan pectoralis, dan arteri subscapularis yang menyuplai otot subscapularis dan serratus anterior. Lalu pada arteri brachialis yang merupakan kelanjutan dari arteri axillaris berjalan sepanjang lengan atas dan bercabang menjadi 3. Ada arteri profunda brachii yang mensuplai otot triceps brachii, arteri radialis yang mensuplai otot-otot fleksor pergelangan tangan dan jari, dan arteri ulnaris yang mensuplai otot intrinsik tangan dan fleksor jari. Kita masuk pada regio terakhir yaitu regio pelvis, perinei, dan membri inferioris yaitu kaki dan panggul. Fungsi utamanya untuk mendukung mobilitas, keseimbangan, serta menahan beban tubuh. Untuk pembuluh darah utama dari regio ini cukup banyak. Yang pertama yaitu ada arteri iliaca communis yang bercabang menjadi arteri iliaca interna yang mensuplai ke organ panggul dan otot perineum. Arteri iliaca externa yang berlanjut menjadi arteri femoralis. Lalu arteri femoralis mensuplai ke paha. Selanjutnya ada arteri poplitea yang bercabang menjadi 2. Ada arteri tibialis anterior yang mensuplai ke otot ekstensor kaki, dan yang kedua ada arteri tibialis posterior yang mensuplai ke otot fleksor betis. Untuk vaskularisasi sudah selesai dan kita lanjut ke inervasi dari sistem muskuloskeletal. Inervasi adalah proses penyediaan atau distribusi serat saraf ke organ atau jaringan tertentu, memungkinkan fungsi motorik atau gerakan, sensorik atau sensasi, dan otonom atau pengaturan otomatis dari organ. Baik, kita akan masuk ke regio pertama, yaitu regio capitis dan coli. Fungsi utamanya kurang lebih sama seperti vaskularisasi, untuk mengontrol ekspresi wajah, pergerakan kepala dan leher, serta fungsi sensorik di wajah dan leher. Untuk inervasi utamanya ada 3. Pertama ada nervus facialis, yaitu saraf ketujuh yang mengontrol otot ekspresi wajah. Lalu yang kedua ada nervus trigeminus yang merupakan saraf kelima, yang merupakan cabang mandibularis yang mengontrol otot pengunyahan. Dan nervus accessorius yang merupakan saraf ke-11 yang mengontrol otot sternocleidomastoideus dan trapezius. Selanjutnya pada regio thoracis dan abdominis, fungsi utamanya yaitu untuk mengontrol pernapasan dan stabilitas inti tubuh. Untuk inervasi utamanya ada yang pertama di nervus intercostalis dari T1 hingga T11 yang mengontrol otot interkostal dan sebagian otot dinding perut.
Dan yang kedua ada nervus phrenicus yang terhitung dari C3 hingga C5 yang mengontrol diafragma dan krusial dalam pernafasan. Selanjutnya pada regio membri superioris yaitu lengan dan bahu, fungsi utamanya untuk mendukung gerakan lengan dan tangan serta juga untuk koordinasi motorik yang agar lebih halus. Untuk inervasi utamanya, pertama ada plexus brachialis dari C5 hingga T1, itu cabang utamanya ada nervus musculocutaneus yang mengontrol otot flexor lengan atas atau bicep brachii dan brachialis. Lalu cabang kedua ada nervus radialis yang mengontrol otot ekstensor lengan dan pergelangan tangan. Yang ketiga ada nervus medianus yang mengontrol otot flexor pergelangan tangan dan jari. Dan yang keempat ada nervus ulnaris yang mengontrol otot intrinsik tangan. Dan yang terakhir untuk inervasi pada regio pelvis perinei dan membri inferioris yaitu kaki dan panggul. Fungsi utamanya untuk mendukung pergerakan tungkai bawah, berjalan, dan menahan beban pada tubuh. Untuk inervasi utamanya ada pada plexus lumbosacralis pada L1 hingga S4. Cabang utama dari plexus lumbosacralis ada yang pertama ada nervus femoralis yang mengontrol otot paha anterior atau quadriceps. Yang kedua ada nervus ischiadicus yang merupakan saraf terbesar yang bercabang menjadi nervus tibialis yang mengontrol otot flexor betis dan kaki. Dan nervus peroneus atau fibularis profundus yang mengontrol otot ekstensor kaki. Sekian penjelasan tentang anatomi muskuloskeletal serta inervasi dan vaskularisasi dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.